Oke teman-teman, ini kita udah jalan jauh banget ya. Ini kita mau ke makam Raden Dwi Nawangsih. Nah, kita mau ke makam Raden tersebut. Oke teman-teman, jadi kita jalan lagi yuk. Oke teman-teman, kita udah nyampe di makamnya Raden Ayu Nawangsih. Nah, ini kita mau ziarah dulu, baru nanti kita coba lihat-lihat dari sini dan jalan-jalan dulu. Setelah kita ziarah, kita mau jalan dulu teman-teman ya. Oke. Raden Dwi Ayu Nawangsih dan Raden Bagus Renangku. Ini adalah salah satu kisah percintaan yang begitu legendaris yang lahir di desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Nah, menurut kisah leluhur, Dewi Nawangsih merupakan putri dari Sunan Muria yang cantik jelita. Cantiknya paras Dewi Nawangsih banyak meluluhkan hati lelaki. Salah satunya adalah murid Sunan Muria yang bernama Raden Bagus Renangku. Raden Bagus Renangku merupakan anak dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang menimba ilmu kepada Sunan Muria. Ia juga menjadi salah satu murid Sunan Muria yang tergolong pandai kepintarannya, dan wajah Raden Bagus yang rupawan ternyata mampu menimbulkan benih cinta asmara di hati Dewi Nawangsih. Perasaan cinta yang tumbuh di hati kedua anak muda ini ternyata tidak berjalan mulus. Dewi Nawangsih ternyata telah dijodohkan dengan salah satu murid Sunan Muria yang bernama Muthomakin. Akan tetapi Dewi Nawangsih menolak hal tersebut. Suatu ketika Sunan Muria memberi tugas kepada Raden Bagus untuk pergi ke suatu sawah yang ada di daerah Masin. Karena rasa tawaduknya kepada Sunan Muria, bergegaslah menuju persawahan tersebut. Di sana ia melihat sawah tersebut dipenuhi oleh padi yang telah menguning dan menunduk. Dalam menjalankan perintah dari sang Sunan, Raden Bagus melihat beberapa burung yang tengah memakan padi tersebut. Melihat hal tersebut, Raden Bagus hanya membiarkannya saja. Tak disangka burung-burung tersebut mampu menghabiskan seluruh padi yang ada di sawah hingga menyisakan merangnya saja. Hal tersebut nampaknya diketahui oleh Sunan Muria dan berhasil membuatnya marah atas keteledoran Raden Bagus. Kemarahan tersebut diluapkan kepada Raden Bagus. Kemudian Raden Bagus kembali ke sawah tersebut. Dikembalikan bulir-bulir padi yang telah dimakan burung tersebut kembali seperti sedia kala. Setelah itu Raden Bagus datang menemui Dewi Nawangsih untuk mengatakan sebenarnya padi-padi tersebut masih ada dan masih utuh, tidak dimakan burung. Karena rasa cinta Dewi Nawangsih yang begitu besar kepada Raden Bagus, ia begitu saja mempercayai apa yang dikatakan oleh Raden Bagus. Kemudian disampaikannya kepada sang ayah. Ayah, padi tersebut tidak dimakan burung. Kalau tidak percaya, kita buktikan saja, kata Dewi Nawangsih kepada Sunan Muria. Berangkatlah mereka berdua ke sawah tersebut. Sesampainya di sana, Sunan Muria melihat padi tersebut kembali utuh seperti semula. Melihat hal tersebut, sang Sunan menanyakan kembali kepada Raden Bagus, benarkah padi tersebut tidak dimakan burung? Dengan segenap upaya Raden Bagus meyakinkan Sunan Muria jika padi tersebut tidak dimakan oleh burung.
Mendengar kebohongan yang dilakukan oleh Raden Bagus, Sunan Muria merasa begitu kecewa. Sunan Muria merasa kecewa karena telah dibohongi oleh Raden Bagus. Di sisi lain, Raden Bagus dirasa telah lancang menunjukkan kehebatan ilmu kepada Sang Sunan. Setelah kembali ke Padepokan, kekecewaan Sunan Muria semakin memuncak. Dari puncak Gunung Muria, Sunan Muria melampiaskan kecewanya tersebut dengan melepaskan busur panahnya menuju Raden Bagus di daerah Masin. Nah, Raden Bagus tertembak oleh busur panah Sunan Muria tepat di dada. Kabar meninggalnya Raden Bagus terdengar oleh Raden Dwi Nawangsi dan mengantarkan pada jasad Raden Bagus. Perasaan kecewa berat atas sikap sang ayah dan rasa sedihnya atas kepergian sang kekasih menjadikan Dwi Nawangsi pun rela mati bersama Raden Bagus. Busur panah yang masih tertancap di dada Raden Bagus membuat Dwi Nawangsi pun menimpanya busur panah tadi kepada dada Dewi Nawangsi. Lalu tertusuk dan matilah kedua sejoli itu oleh busur panah Sunan Muria. Dalam acara pemakaman keduanya, Sultan Agung datang melihat jasad anaknya untuk terakhir kalinya dalam balutan rasa duka yang mendalam. Sultan Agung mengutarakan sebuah sabda, "Besuk Rejoning Jaman, makam kedua anak ini dapat digunakan sebagai tempat berziarah," kata Sultan Agung. Mendengar ucapan tersebut, para tamu penziarah terdiam hingga Sultan Agung melontarkan sabdanya kepada mereka. "Kenapa kalian diam seperti jati?" ucapnya. Dari kejadian itu, para tamu penjara seketika berubah menjadi pohon jati. Sampai saat ini, pohon jati yang digadang sebagai jelmaan dari para tamu penjara masih hidup dan tumbuh lebat di daerah pemakaman Raden Dwi Ayu Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku. Mungkin seperti itu kisahnya. Tapi ada juga dari versi-versi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwasannya yang mengucapkan itu bukan Sultan Agung tadi, ada yang mengatakan itu Sunan Muria. Tapi ada juga yang mengatakan itu bukan dipanah, tapi dikatakan itu pakai tombak. Nah, dari mana kisah-kisah tersebut? Itu ya masing-masing kalian lah untuk mempercayainya, bagi yang mana benarnya, yang mana baiknya gitu kan. Dan makam tersebut juga sering dikunjungi penjara-penjara. Konon katanya kalau ada yang punya hajat ke sana terus bisa kabul itu 3 kali dalam 1 bulan, tapi di malam-malam tertentu kata warga sekitar. Nah, dan bisa kabul dan mungkin bagi para orang-orang yang bisa disebut oknum, mereka juga malah menjadikan tempat tersebut dijadikan tempat pesugihan, mencari nomor dan hal-hal lainnya lah gitu kan, yang malah dijadikan salah guna. Nah, mungkin teman-teman siapa tahu bisa berkunjung ke makam Raden Dwi Nawangsi dan Raden Bagus Rinangku tadi. Semoga bisa ke sana. Dan cerita ini diambil dari cerita masyarakat sekitar dan beberapa juga itu dari orang-orang sekitar yang memang katanya seperti ini cerita dari Raden Dwi Nawangsi tadi, cerita cinta yang bisa dikatakan itu sangat tragis. Mungkin itu dari kisah percintaan mereka. Semoga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Oke teman-teman, itu tadi kita udah selesai ziarah ke makamnya Raden Dwi Ayu Nawangsi. Nah, tadi tuh kita mau masuk ke dalam ya teman-teman ya. Cuman pas kita izin nggak dibolehin masuk, jadi mungkin videonya dari luar itu bisa keambil lah gambarnya, nggak full semuanya untuk masuk lihat ke dalam. Cuman ya sudahlah, kalau memang tidak diizinkan untuk masuk tadi, apalah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Kita mau kemana lagi? Terus ikutin aja perjalanan kita selama ini dan sudah sejauh ini. Nggak apalah, nggak dibolehin masuk tadi, ya sudahlah. Oke teman-teman, yuk kita jalan lagi.
Oke teman-teman, jadi karena ini udah malam, mungkin besok kita bakal lanjut jalan lagi. Kita bakal ke makam siapa nantinya, biar kita tunggu besok lah. Oke teman-teman, jadi ikutin terus perjalananku kemana aja kita jalan, ke makam-makam dan para makam-makam yang bersejarah juga di sininya di Pulau Jawa. Jadi sampai ketemu besok. Oke.